Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua dimanapun hari ini Anda berada? Saya Dede Abdul Hoer ingin sedikit berbagi, hanya sebentar saja, tentang bagaimana caranya supaya di 2026 ini kita meraih banyak kemenangan di bisnis TNC ya. Sebelumnya kita harus mengucapkan Alhamdulillah ya untuk 2025, apapun yang terjadi, kita syukuri Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut saya, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun itu selalu luar biasa, ya. Memang ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai target, tapi itu saya yakin karena memang Tuhan ingin kita belajar, ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih terus on fire, fight membangun bisnis ini, tentunya bersama para upline aktif Anda. Dan saya percaya di tahun 2026 ini, siapapun Anda menjalankan Tiansi dimanapun, selama Anda konsisten menjalankan semua saran dari upline Anda, menjalankan semua yang diajarkan One Vision, Anda pasti meraih apapun yang Anda mau. Ya, nah, saya mau sedikit berbagi apa sih yang harus kita lakukan di 2026 ini supaya kita menang. Nah, sebelumnya saya mau berbagi dulu apa goal saya, ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda. Nah, di 2026 ini goal saya yang pasti saya akan selalu goalnya PBO. Ya, saya targetkan bulan Januari ini saya PBO-nya Crown, bulan Maret Ambassador, ya. Crown itu berarti saya punya 3 orang Royal dan 1 CP. Nah, Maret saya goalnya ambasador berarti saya harus punya 2 orang crown dan 2 orang royal. Juni goal saya adalah majesty, berarti saya harus punya 2 ambasador, 2 crown dan 1 CP. September saya elite majesty, berarti saya punya 3 ambasador, 1 crown dan 1 royal. Ya, kenapa saya goalnya PBO? Karena PBO itu akan membuat kita punya bonus yang sehat dan selalu dapat reward, ya. Jadi saya nggak goalnya uang, saya nggak goalnya DHO dan sebagainya, karena otomatis itu akan dapat kalau PBO-nya bagus. Nah, ini juga penting Bapak Ibu Anda pahami ya, karena di bisnis ini kita membangun yang namanya passive income. Passive income itu harus pakai PBO kalau di Tiansi. Nah, lalu supaya bisnis saya berjalan sehat, duplikasinya juga jalan, maka goal saya di tahun 2026 ini saya punya 10 kaki yang masing-masing punya OPP, ya, punya pertemuan OPP, pertemuan mingguan, ya. Karena kalau saya punya grup dan dia punya OPP, pasti bisnisnya jalan. Oke. Nah, ini goal saya. Saya silahkan Anda punya goal apa, terserah Anda sesuai hasil konsultasi ke upline aktif Anda ya. Oke, nah terus apa sih yang harus dilakukan ada 2026 ini supaya kita semua menang Bapak Ibu ya. Nah, hasil pembelajaran saya di 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, hasil belajar juga rutin ke upline, ke Pak Happy, ke Pak Louis, dari NetPeace, Starter Pack, Basic Pack, dari buku, dari semua pertemuan One Vision. Dan alhamdulillah sih Bapak Ibu, terutama akhir-akhir tahun 2025 ini bisnis pertumbuhannya bagus. Ada beberapa hal yang kita lakukan dan saya amat sangat yakin di 2026 ini juga bisa kita bisa bikin bisnis jadi lebih hebat ya. Yang pertama, Bapak Ibu, saran saya ke Anda semua, jangan sibuk ya, tapi produktif ya. Kenapa? Karena sibuk dan produktif berbeda. Oke? Sibuk itu belum tentu mendapatkan hasil. Oke? Jadi sibuk beda dengan
produktif. Nah, eh, parameternya apa? Parameternya adalah kalau Anda sibuk, tapi PBO Anda nggak naik, gitu ya, momentum bisnis nggak naik, berarti sibuknya sibuk yang salah, yaitu tadi nggak produktif, ya. Sibuk itu harus sesuai dengan PBO, ya. Karena capek di bisnis, kalau Anda capek tapi PBO nggak naik, itu ada masalah. Oke? Nah, terus apa yang harus dilakukan supaya produktif? Pertama, ayo kembali ke hal dasar, yaitu menjalankan 5 kebiasaan sukses. Yang kedua, kembali ke goal yang harus dicapai, yaitu menjadi CP di sejak minggu pertama, ya. Minggu pertama itu kapan sih? Minggu pertama itu mulai buku baru, biasanya tanggal 28 sampai tanggal 4 di bulan berikutnya. Itu minggu pertama. Kalau minggu kedua kan tanggal 5 sampai tanggal 11, ya. Jadi kenapa harus jadi CP di minggu pertama? Ya supaya duplikasinya bagus, supaya semua orang di tim Anda melakukan hal yang sama, ya. Terus apa yang harus dilakukan supaya produktif? Ya bantu tim ya supaya mereka juga naik level, ya. Sekali lagi, sibuk nggak boleh sibuk tapi tidak ada progres. Ya progresnya apa? PBO, dan tidak sibuk tanpa evaluasi. Nah, kalau PBO-nya nggak naik-naik, segera konsultasi Bapak Ibu ke upline aktif masing-masing karena berarti ada masalah. Nah, ini saya yang tadi sampaikan bahwa yuk setiap minggu pertama kita jadi CP. Karena ini sudah terbukti di 2025 orang-orang yang memang fokus di PBO bisnisnya sehat. Ya. Nah, untuk jadi CP itu apa aja sih syaratnya? Ini saya kembali jelaskan, yaitu yang pasti orangnya harus member. Terus dia terdaftar starter pack-nya. Ini ke One Vision ya, bisa lewat upline aktif atau bisa lewat Stokis, atau bisa langsung ke One Vision. Terus terdaftar Netpi, terserah mau yang 3 bulan, mau yang 6 bulan, atau mau yang 1 tahun. Tapi saran saya yang 1 tahun. Selain lebih murah, Anda juga jadi tidak ada risiko tertinggal, ya. Terus usahakan setiap awal minggu itu Anda PPP-nya juga sudah 500 PP, ya. Dalam sebulan ya 3.000. Memang syarat CP kan memang seperti itu. Kalau bisa pribadi PPP-nya 3.000 malah bagus, ya. Oke. Nah, ini yang disebut produktif. Terus ayo jalanin 5 kebiasaannya ya. Kenapa? Karena kebiasaan akan menentukan hasil. Tapi memang sejujurnya Bapak Ibu, banyak banget orang yang seolah-olah tidak percaya bahwa dengan menjalankan 5 kebiasaan ini dia bisa sukses. Kenapa? Karena saking terlalu gampangnya. Apalagi kalau 5 kebiasaan ini Anda lihat dari sudut pandang pengusaha bisnis konvensional, ini benar-benar nggak masuk akal. Apa iya 5 kebiasaan ini doang bisa bisa sukses? Karena di bisnis konvensional itu kan rumitnya luar biasa. Mereka lupa Bapak Ibu, bisnis ini tidak harus hebat, justru bisnis ini harus mudah. Kenapa? Karena harus diduplikasikan, ya. Yang pertama punya dripbook. Yang kedua presentasi minimal 8 kali. Presentasi itu kan cerita, ya. Ingat ya Bapak Ibu, di sini tidak ditanya hasilnya, tapi jumlah presentasinya, ya. Terus pakai produk minimal 3 produk per bulan, ya. Ada detok, penguat, penyeimbang, ya. Pakai. Terus melayani pelanggan 10 sampai 20. Anda bisa menemukan pelanggan secara online dan offline ya, bebas. Silahkan sebisa Anda, yang penting jumlahnya 10 sampai 20 setiap bulan. Membaca buku positif supaya banyak input positif yang Anda dapat. Rutin dengar Netpi, makanya harus daftar dulu ya. Terus dan rutin hadir pertemuan One Vision dan pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh para tim upline aktif Anda, ya. Terus membangun budaya grup, edifikasi, konsultasi, no cross-lining. Hati-hati Bapak Ibu, di zaman medsos, cross-lining banyak terjadi dan itu fatal, ya. Cross-lining itu maksudnya gini, A dan B itu kan teman bisnis.
A dan C teman bisnis, A dan D teman bisnis. Tapi kalau B, C, D nggak ada pertemanan bisnis, nah itu yang disebut cross-lining. B ke C, C ke D, D ke B nggak boleh, ya nggak boleh, Bapak Ibu. Ya hanya boleh ke A, B ke A, C ke A, D ke A. Ya hati-hati sekali lagi cross-lining berbahaya. Ini salah satu yang saya lakukan. Saya tidak memfollow leader manapun di Instagram saya karena saya ingin menghindari cross-lining. Mereka memfollow saya silahkan, tapi saya tidak akan memfollow mereka. Apalagi kalau peringkatnya tinggi, saya tidak akan pernah memfollow mereka. Kenapa? Karena mereka cross-line saya, rawan cross-lining, ya, terutama di Instagram. Oke, di Facebook pun saya mulai delete cross-line, ya. Sekali lagi saya ingin menghindari cross-lining. Oke, yang kedua, leader hebat adalah leader yang tukang bertanya, bukan tukang ceramah. Maksudnya gini, Bapak Ibu, kan kita punya tim ya, tim itu kadang punya kendalanya masing-masing. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, bantu dia menemukan jawabannya. Kenapa? Karena konon ketika orang punya masalah dan jawabannya dia temukan sendiri, itu dia jauh lebih bertanggung jawab untuk mengeksekusinya. Ya, saya kasih contoh. Jika ada grup misal ngeluh, eh, Pak, saya kok ditolak terus ya presentasi. Maka saya akan bertanya, oke, kira-kira presentasinya sudah ke berapa orang, misal, atau cara presentasinya bagaimana, atau saya juga akan bertanya, eh, yang dipresentasi tipe orang seperti apa saja, ya. Nah, setelah itu saya akan membuat dia paham pentingnya presentasi juga dengan bertanya, menurut kamu, menurut Anda, menurut Ibu atau menurut Bapak, kenapa sih kita tuh harus konsisten presentasi? Ketika dia bisa menemukan jawaban, nah, dia akan jauh lebih bertanggung jawab ketimbang saya ceramahin aja. Presentasi itu penting, presentasi itu penting, presentasi itu penting. Ya mungkin dia ngangguk-ngangguk di depan saya, tapi itu kan jawabannya dari saya. Ya, dia harus paham bahwa presentasi penting itu dari dirinya sendiri. Ya, contoh, ini contoh aja. Kasus-kasus yang lain berbeda lagi, tapi memang seni bertanya ini bagus buat memunculkan potensi seseorang. Anda bisa cari infonya di YouTube, ya, bagaimana seni bertanya di bidang leadership itu banyak di YouTube ya. Atau Anda belajar di buku-buku leadership atau Anda konsultasi ke upline aktif Anda bagaimana sih cara berdiskusi dengan metode bertanya ke tim Anda. Itu para upline aktif Anda juga pasti tahu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, orang tidak butuh digurui, orang butuh dituntun ya. Nah, ada tiga kerjaan leader ya. Yang pertama rutin bertanya. Ya, sekali lagi bertanya itu fungsinya memunculkan potensi tim Anda. Yang kedua leader itu mendengar ya. Mendengar itu menyimak ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar dengerin doang gitu. Siapa tahu kadang-kadang ketika ada orang curhat sebetulnya ada hal-hal yang memang kita bisa tangkep gitu loh dari cerita dia. Jadi dengerin aja dengan seksama ya. Kalau perlu dicatat ketika ada orang yang sedang konsultasi. Yang ketiga mengarahkan ya. Nah, ini ada ilmu yang bagus ya Bapak Ibu. Jadi di bisnis jaringan itu ada satu yang menarik. Karena kita mengajak orang dari banyak kalangan, maka disarankan kalau memberikan arahan katanya, berikanlah arahan yang mudah dipahami bahkan sama oleh anak yang usianya 10 tahun. Maksudnya gini, kalau ngasih saran tuh jangan yang rumit, itu sih maksudnya. Kenapa? Karena saran itu yang bagus yang bisa dikerjain. Ini juga sering ya, saya juga ya apa ngobrol sama grup tentang ide-ide mereka. Selalu pertanyaannya, ide itu bisa dikerjakan nggak gitu loh. Kenapa? Karena ide yang bagus tuh bukan yang ngawang-ngawang, tapi yang memang bisa dikerjain. Makanya sekali lagi kalau mau ngasih saran ke grup, coba mikir lagi, kira-kira ini gampang nggak sih dikerjain? Karena kalau gampang, dia bisa jalanin dan dia bisa juga ngajarin gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kalau mau ngasih saran, coba
ingat-ingat lagi, apakah kalau dijelasin ke anak 10 tahun dia ngerti? Ya. Balik lagi ke 5 kebiasaan sukses. Coba lihat, mana yang sulit? Tidak ada. Kenapa? Karena memang harus sederhana supaya semua orang bisa. Ya, oke. Terus kalau nanti Anda ketemu masalah, ya pasti sih, nggak mungkin nggak ya. Masalah itu bukan musibah, Bapak Ibu ya. Masalah itu hadiah. Ya, hati-hati ya. Masalah itu bukan musuh. Ya, masalah itu peluang. Masalah itu tantangan. Kenapa? Karena memang semua apa ya, semua kemajuan kan awalnya dari masalah. Ini saya kasih contoh aja ya. Orang males nyari ojek, akhirnya ketemulah yang namanya aplikasi ojol. Itu kan gara-gara ada masalah gitu. Orang tuh males gitu nunggu-nunggu ojek segala macem. Ya kalau lewat akhirnya ketemu yang namanya aplikasi kan, ya. Oke, jadi kalau hari ini Anda menemukan masalah, coba deh jangan dipikir lagi, jangan-jangan ini peluang untuk Anda naik level gitu ya. Nanti masalahnya apapun, bisa masalah pribadi, bisa bisnis ya. Oke. Contoh ya, ketika Anda presentasi ditolak, itu jangan-jangan itu saatnya Anda harus mulai belajar skill negosiasi. Nah, makanya ayo baca buku lagi gitu loh. Bukunya apa ya? Cara mencari kawan mempengaruhi orang lain kan ada di situ, ya. Terus kalau Anda punya tim kok malas-malas ya nggak ada yang gerak, Pak. Pak ini timnya kok nggak ada yang gerak sama sekali gitu. Ya jangan-jangan memang saatnya Anda harus mulai belajar leadership. Karena kan Anda harus ngarahin orang gitu. Kalau orangnya nggak mau jalan, itu kan berarti leadership Anda yang memang harus segera ditingkatkan. Terus, Pak, kok omset nggak naik-naik? Jangan-jangan Anda harus mulai fokus balik lagi ke sistem. Karena omset Anda naik tuh jangan karena Anda hebat. Percuma kalau Anda omsetnya naik gara-gara Anda hebat, nanti nggak pasif income. Ya, bisa aja omset naik tuh, tiba-tiba meledak tuh. Tapi ternyata karena Anda hebat. Ya bagus sih, cuma nggak pasif income. Omset itu harus naik gara-gara banyak orang di tim Anda jadi CP. Gara-gara banyak orang di tim Anda jadi royal gitu. Itu yang benar Bapak Ibu, ya. Dan ingat ya, sama seperti main game online. Game itu memang akan semakin susah kalau Anda ingin naik level. Kan gitu. Kalau game mudah ya levelnya berarti masih rendah. Nanti Anda CP pengen royal ya tantangannya beda. Royal pengen crown ya beda lagi. Crown pengen ambassador ya makin beda. Saya pengen elite majesty ya beda banget gitu ya. Oke. Nomor 4, sebagai leader Anda jangan jadi Superman ya Bapak Ibu. Karena tugas leader itu bukan jadi hebat, tapi jadi membantu orang jadi bisa. Ya, ingat ya, tugas leader bukan jadi hebat, tapi jadi orang, membuat orang jadi hebat, jadi bisa. Ya. Nah, karena kalau Anda hebat, ya tim Anda nggak berkembang ya percuma kan? Ya kan? Ya, apa sih patokan hebat itu? Ya patokannya balik lagi Bapak Ibu. Anda bantu tim Anda untuk fokus PBO. Karena nanti mereka akan hebat gara-gara PBO gitu ya. Selanjutnya, apa sih Pak yang harus saya duplikasikan ke grup? Ya 5 kebiasaan sukses yang tadi. Yang tadi saya jelasin. Pokoknya jalanin Tiansi itu harus simpel, harus sederhana. Caranya gimana? Jalankan sesuai 5 kebiasaan dan pastikan semua orang jadi CP sejak minggu pertama. Udah gitu aja. Ya. Terus, nah ini Bapak Ibu, ayo fokusnya menghebatkan orang. Ya, bukan ke omsetnya. Kenapa? Ini, saya bukan anti omset besar, enggak loh. Saya pengen punya omset triliunan, tapi mindsetnya yang berbeda. Ya, omset itu akan gede kalau orang-orang yang ada di tim Anda bertumbuh. Makanya kenapa fokusnya menumbuhkan orang. Ya, omset naik, oke, bagus. Ya, tapi naikin SDM tim Anda itu penting, bahkan wajib. Supaya apa? Supaya omset naik. Ngerti ya?
Jadi fokusnya naikin SDM. Makanya kenapa sih Upline itu sering bilang, ayo baca buku, ayo denger Netpi, Basic Pack, Starter Pack, ayo rutin hadir pertemuan, semua pertemuan, termasuk pertemuan yang dibuat sama Upline aktif Anda, termasuk pertemuan bersyarat. Kenapa? Karena kita paham hanya tim yang SDM-nya bagus-bagus yang omsetnya akan naik. Coba deh cek perusahaan-perusahaan juga kayak gitu kok. Perusahaan besar pasti diisi oleh orang-orang yang SDM-nya bagus. Nah, kalau Anda pengen omset Anda naik, fokusnya ke SDM, fokusnya ke netfee-nya, cek jumlah netfee-nya berapa di tim Anda, yang dengar berapa orang, ya, jumlah pertemuan, yang hadir di pertemuan ada berapa orang, jumlah orang yang baca buku di tim Anda berapa orang, nggak usah khawatir, omset pasti ikut naik. Karena kalau omset naik tapi orangnya nggak naik, SDM-nya malah nggak akan membuat Anda pasif income. Ya, oke, yang keenam, yuk konsisten. Ya, konsisten setiap hari jauh lebih penting ketimbang Anda kenceng tapi habis itu berhenti. Ya, oke, makanya sekali lagi saya balik. Lima kebiasaan itu nggak ada yang rumit. Presentasi 8 kali per bulan. Ya memang bagusnya sih 15 kali sampai 30 kali. Bagusnya. Bahkan saking bagusnya akan dapat PIN penghargaan Silver Planner Gold Planner. Ya. Tapi setidaknya 8 kali. Ya. Hadir pertemuan, baca buku, dengar kaset, dengar netpi, melayani pelanggan. Itu semua sederhana. Ya. Oke. Sedikit tiap hari jauh lebih penting ketimbang hebat tapi cuma seminggu habis itu berhenti ya. Oke. Nomor 7, yang terakhir nih. Leader itu harus selalu mau belajar. Ya. Kenapa harus denger netpi, hadir rutin pertemuan, baca buku? Ya supaya Anda belajar. Kenapa? Karena orang yang berhenti belajar, bisnisnya berhenti. Itu aja sih. Oke. Kalau otak berhenti tumbuh, rekening juga berhenti nambah. Karena semua masalah solusinya di ilmu. Aduh, nggak usah ngomongin bisnis Tiansi ya. Coba lihat deh di bisnis konvensional. Saya lihat teman-teman saya yang jadi pebisnis konvensional. Tiap minggu mereka ikut workshop, ikut seminar, ikut training. Ya, coba deh lihat di medsos itu kelas-kelas bisnis tiap minggu. Pembicaranya juga nggak kaleng-kaleng. Sandiaga Uno aja bikin kelas bisnis. Helmi Yahya bikin kelas bisnis. Apalagi Tung Desem Waringin, apalagi James Gui. Bu Susi Pujiastuti, saya kemarin lihat bikin kelas bisnis. Ya ampun, semua orang hebat tuh bikin kelas bisnis. Kenapa? Karena semua orang tahu gitu loh. Kalau bertumbuh, bisnisnya tuh ikut tumbuh. Itu memang Bapak Ibu. Ya, bahkan ya, saya lihat kemarin ada salah satu pakar bisnis online. Dia aja bikin kelas offline. Coba, pebisnis online aja bikin kelas offline. Saking pentingnya bertumbuh. Ya, oke. Nah ini Bapak Ibu. Dari 7 poin tadi saya simpulkan ya, bahwa bisnis Anda 95% bergerak itu karena ada pertemuan. Ya, kenapa sih selalu menyarankan pertemuan, pertemuan, pertemuan? Karena di pertemuan tuh kita ngumpul. Kan kita manusia, ya, kita kan manusia. Manusia tuh harus rutin ngumpul. Coba Anda bayangkan, klub motor tapi jarang ngumpul, pasti nggak kompak. Klub mobil jarang ngumpul, pasti nggak kompak. Kenapa? Karena memang manusia tuh harus sering ngumpul. Nah, ketika kita sering ngumpul, ibarat api, apinya api unggun, jadi membara. Coba kalau kayunya satu-satu, kan kecil. Ya, ibarat sapu lidi deh. Kalau satu kan nggak bisa membersihin, tapi kalau diikat jadi banyak bisa membersihkan. Harus ngumpul Bapak Ibu, baik online maupun offline. Makanya yuk yang belum ada pertemuan di kotanya, yuk bikin pertemuan mulai dari one on one, jadi home meeting, jadi OPP. Ya, karena kalau di kota Anda sudah ada pertemuan, itu tandanya bisnisnya sudah jalan. Ya, dulu sulit mempromosikan pertemuan. Sekarang karena ada online, Anda bisa promosinya di Instagram, di TikTok, di WA, di Facebook. Ayo hadir hari Minggu, ayo hadir hari Sabtu. Aduh, terserah lah pertemuannya hari apa. Dulu nggak bisa kayak gitu, sekarang ada online, harusnya bisa. Ya, makanya buat Anda nih yang sekarang gencar di online, wah salut nih.
Karena gara-gara online Anda bisa mempromosikan pertemuan offline. Ya, ayo 2026 ini Anda harus bisa online, bisa offline. Ya, demikian Bapak Ibu. Sekali lagi saya doakan semoga 2026 ini adalah tahun kemenangan Anda di Tiansi, tahun Anda jadi Elite Majesty, dan tahunnya Anda memiliki banyak hal yang indah untuk hidup Anda. Ya, terima kasih. Saya Dede Abdul. Saya menunggu Anda di panggung Majesty, Elite Majesty, dan di panggung DHO kita akan piknik rutin ke luar negeri dan kita akan merayakan kemenangan yang kita raih. Saya dan Ibu Nayunda selalu mendoakan Anda untuk sukses di bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.